Peserta bedah modul kimia yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yaitu bedah modul pengembangan keprofesian berkelanjutan kimia sesi 3 dengan tema kesetimbangan ion dalam larutan yang akan dipaparkan oleh dua narasumber handal kita yang sekaligus instruktur nasional dan penulis modul pada PKB Kimia Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemaparan materi masing-masing narasumber selama 30 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab menyesuaikan ketersediaan waktu kita. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Sutardi Sarjana Sains, Magister Sains. Beliau adalah guru kimia Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang dilahirkan di Bantul pada tanggal 19 April 1981. Pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan pada jurusan Kimia MIPA Universitas Gadjah Mada. Bapak Sutardi adalah seorang guru yang sangat produktif, yang ditunjukkan dengan berbagai karya-karyanya yang telah dipublikasikan, antara lain 9 buah jurnal ber-ISSN, 2 buah buku ber-ISBN, 4 buku kimia belum ber-ISBN digunakan di lingkungan madrasah, 3 modul kimia PKB Madrasah Reform, 3 makalah best practice, 3 penelitian tindakan kelas, dan lebih dari 45 judul artikel pendidikan dan sosial yang dimuat di Pontianak Post dan majalah Harmoni Katulistiwa. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Rizal Kamaludin Husaini, Sarjana Sains, Magister Pengajar Kimia. Beliau adalah seorang guru kimia di Madrasah Aliyah Al-Bidayah, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1981. Pendidikan S1-nya ditempuh pada jurusan Kimia FMIPA Universitas Padjadjaran, sedangkan pendidikan jenjang pasca sarjananya diselesaikan di Pengajaran Kimia Institut Teknologi Bandung. Narasumber merupakan instruktur nasional bersama dengan Bapak Sutardi yang menulis modul PKB Kimia yang akan kita bedah pada siang hari ini. Beliau juga merupakan guru yang aktif di berbagai organisasi profesi dan kegiatan, produktif dan inovatif dengan berbagai karya, dan juga sangat inspiratif dengan ide-idenya terutama pada pembelajaran kimia. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Perkumpulan Pendidikan Sains Kimia Indonesia dan juga sebagai Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Barat. Dan prestasi di bidang keprofesiannya yang terupdate saat ini adalah beliau baru saja meraih medali emas pada kompetisi guru kimia dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh POSI. Demikianlah tadi sepintas, sekelumit profil dari kedua narasumber kita yang akan membersamai kita hingga sore hari nanti. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Sutardi dan Bapak Rizal Kamaludin Husaini. Disilakan. Baik, terima kasih. Om Rizal, mohon izin membuka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi moderator membuka dengan pantun ya. Saya juga suka berpantun. Kertas bekas bukanlah kain kasa. Kertas dirajut menjadi lampion. Janganlah lemas meskipun berpuasa. Mari belajar kesetimbangan ion. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG, yang sama-sama kita muliakan. Penanggung jawab
program GTK Madrasah Berbagi, sekaligus Bapak Kasubdit Bina Guru MI dan MTS Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG yang sama-sama kita hormati, Ketua Forum Silaturahmi Guru Kimia Madrasah, Mas Urip, SPD MSC, kemudian PJ Nasional GTK Madrasah Berbagi, dan seluruh panitia yang sudah mengupayakan suksesnya forum ini. Terima kasih, tetap semangat, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu instruktur nasional, fasilitator provinsi, fasilitator daerah, dan seluruh guru kimia madrasah Indonesia, baik yang ada di forum Zoom ini maupun yang menyimak di streaming YouTube. Semoga selalu sehat, ya, dimudahkan segala urusannya, berkah, dan semoga puasa dan amal-amal Ramadan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima, dan menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya izin share screen. Bapak Ibu, pada siang hari ini, sesuai dengan agenda, kita akan membedah modul ke-8, ya, yaitu tentang kesetimbangan ion. Nah, menurut kurikulum SMA MA, ada 2 kelompok bahasan dalam kesetimbangan ion itu, yaitu garam terhidrolisis dan larutan penyangga atau buffer. Nah, ini sebagaimana pada pertemuan sesi 1 kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa materi pada kimia analitik, ya, itu peserta didik memiliki daya serap yang rendah pada pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun yang lalu, ketika ujian nasional itu diselenggarakan. Mudah-mudahan ini kemarin sudah pada menyimak, ya, yang di sesi 1. Kalau belum menyimak, nah, kunjungi akun YouTube GTK Madrasah Berbagi. Nah, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen, ya. Nah, ini di bagian ini, teman-teman, ini adalah pokok bahasan kita. Kita bisa melihat bahwa hasil belajar peserta didik itu tidak atau kurang memuaskan begitu. Kemudian ini kompetensi dasar ada 2, yaitu garam terhidrolisis dan larutan penyangga. Garam terhidrolisis dan larutan penyangga. Nanti kita bisa sama-sama simak di modul, jadi tidak usah saya kupas. Kemudian ini ruang lingkup materinya, larutan garam terhidrolisis itu kalau di madrasah aliyah atau di SMA paling tidak harus mencakup 3 hal: pengertian hidrolisis garam itu sendiri, kemudian ada reaksi hidrolisis dan sifat garam terhidrolisis, lalu ada pH garam terhidrolisis. Sementara di larutan penyangga itu paling tidak kita harus menyampaikan materi tentang pengertian larutan penyangga, kemudian cara membuat larutan penyangga atau campuran yang menghasilkan larutan penyangga, kemudian prinsip kerja larutan penyangga, kemudian pH larutan penyangga, dan ada larutan penyangga dalam kehidupan. Nah, kita mulai pada materi larutan garam terhidrolisis terlebih dahulu. Ada 4 jenis garam yang dapat kita sampaikan ke peserta didik. Yang pertama adalah garam dari asam dan basa kuat. Kemudian yang kedua nanti ada garam dari asam kuat, kemudian komponen basanya lemah. Kemudian yang ketiga ada garam dari basanya yang kuat, kemudian komponen dari asamnya yang lemah. Yang keempat adalah garam dari basa lemah dan asam lemah. Komponennya adalah basa lemah dan asam lemah. Kemudian garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral. Nah, ini terjadi karena di dalam garam yang komponennya asam dan basa kuat itu ketika dilarutkan di dalam air tidak terjadi hidrolisis, ya. Sehingga tidak terjadi
penambahan maupun pengurangan ion H+ atau OH- yang ada di dalam larutan. Misalnya NaCl. Nah, ketika NaCl itu dilarutkan di dalam air, maka menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, Na+ ini merupakan asam konjugat dari basa kuat NaOH. Sehingga begitu Na+ itu sangat lemah, maka dia tidak sempat membentuk NaOH, karena begitu terbentuk NaOH dari H2O, langsung akan terurai sempurna lagi menjadi Na+ dan OH-nya lagi. Nah, sehingga dikatakan Na+ itu tidak terhidrolisis. Sifat asam Na+ itu sangat lemah karena berasal dari basa yang sangat kuat. Nah, begitu juga Cl-, sehingga Na+ dan Cl- itu dikatakan tidak terhidrolisis di dalam air. Kemarin ketika kita diskusi malam Sabtuan ya di forum Rukimat itu, ada guru yang menemukan bahwa kalau garamnya Na2SO4 atau K2SO4 itu ternyata tidak benar-benar netral, pH-nya 7 gitu, tapi sedikit basa. Kemarin sempat diskusi ya. Nah, kita sering menganggap bahwa Na2SO4 atau K2SO4 itu netral dengan asumsi bahwa ion SO4 2- nya juga tidak terhidrolisis. Jadi kalau Na2SO4 terion menjadi Na+ dan SO4 2-. Nah, kita menganggap bahwa SO4 2- itu tidak mengalami hidrolisis. Padahal kemungkinannya karena HSO4 itu sifat asam HSO4 itu tidak sekuat H2SO4, maka SO4 2- itu masih mungkin mengalami hidrolisis ya. Nah, ini menyebabkan K2SO4 atau Na2SO4 itu tidak betul-betul pH-nya 7. Yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Ini bersifat asam, misalnya untuk larutan NH4Cl. Ketika NH4Cl dilarutkan dalam air, maka di dalam larutan itu akan ada dua kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan air itu sendiri dan kesetimbangan hidrolisis dari NH4Cl. Sekali lagi, ion Cl- tidak terhidrolisis ya, karena Cl- itu merupakan basa konjugat dari HCl yang sangat lemah. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa nanti di dalam larutan NH4Cl itu akan terdapat ion H3O+ di dalam larutan itu. Nah, di dalam modul sudah dijabarkan panjang lebar begitu penurunan persamaannya, sehingga kita akan memperoleh persamaan H3O+ itu sama dengan akar KW per Ka dikali kation dari basa lemahnya. Nah, saya hanya ingin menekankan ketika kita menggunakan persamaan ini, kita sering latah ya, bahwa H3O+ itu sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, padahal ketika kita menurunkan persamaan H3O+ dari kesetimbangan ini, yang masuk ke dalam persamaan itu bukan konsentrasi garam, tetapi konsentrasi dari kation basa lemah. Nah, ini oleh karena itu kita sering salah ketika kation basa lemah itu valensinya tidak satu. Misalkan di sini misalkan ada dua, misalkan begitu ya. NH4 2 apa di sini berarti kalau SO4 misalkan, NH4 2 SO4 misalkan begitu. Maka kalau kita memasukkan langsung bahwa garamnya, konsentrasi garamnya itu adalah konsentrasi NH42SO4, maka persamaan atau hitungan kita menjadi tidak valid karena kation yang dihasilkan itu 2 kali dari konsentrasi garam. Nah, sekali lagi, yang dimasukkan di dalam persamaan ini adalah kation basa lemahnya. Nah, itu penekanan pertama tadi Pak Ainur Raufik. Jangan sampai terjadi miskonsepsi ketika pembelajaran di kelas. Yang
tiga adalah garam dari basa kuat dan asam lemah, itu bersifat basa ya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, garam dari asam kuat dan basa lemah, di dalamnya akan ada dua kesetimbangan, yaitu kesetimbangan disosiasi air dan kesetimbangan dari hidrolisis CN-. Nah, sehingga kalau kita pelajari dalam modul ini tidak mungkin saya paparkan dalam slide karena penurunan persamaan rumusnya cukup panjang. Nah, kita biasa langsung menggunakan bahwa garam dari basa kuat dan asam lemah itu bersifat basa karena dalam hidrolisis CN-nya dihasilkan ion OH-, maka kita bisa menghitung ion OH-nya dengan persamaan ini. Sekali lagi, ini kita mulai biasakan bahwa dalam persamaan OH- sama dengan akar KW per Ka dikali anion dari komponen asam lemahnya. Nah, jadi bukan langsung konsentrasi garam. Yang terakhir adalah garam dari asam dan basa lemah. Nah, sifatnya ini sangat tergantung pada Ka dan Kb penyusunnya. Nah, di sini akan ada 3 kesetimbangan, yaitu kesetimbangan air sebelum ada garam itu. Kemudian ada kesetimbangan hidrolisis dari komponen basanya, dan ada kesetimbangan hidrolisis dari komponen asamnya. Ini berarti garamnya adalah misalkan NH4CN. Nah, ini persamaannya H3O+ itu sama dengan akar Ka dikali KW per Kb. Ini sudah dibahas di dalam modul. Nah, saya justru ingin menekankan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran di kelas yang biasanya terjadi perbedaan pendapat di antara Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, kalau larutan itu adalah larutan Ha-. Larutan Ha-. Larutan Ha- itu misalnya adalah NaHCO3. Nah, berarti di dalam larutan itu akan ada Na+ dan HCO3-. Nah, HCO3- itu dapat berkelakuan sebagai asam maupun basa bila dilarutkan di dalam air. Nah, kita bisa menuliskan begini, disosiasi dari HCO3 atau ini saya sebut Ha- sebagai asam, berarti Ha- melepas H+ membentuk H3O+ dan amin. Nah, kita perhatikan persamaan ini. Persamaan ini itu adalah Ka2 ya dari H2A. Ka2 dari H2A. Nih, kalau ini H2A kemudian ditambah H2O menjadi Ha- dan H3O+ itu kan Ka1. Nah, ini Ka2-nya. Ka2-nya adalah H3O+ dikali A2- per Ha. Tetapi Ha- itu juga bisa bertindak sebagai basa. Ha- menangkap H+ dari H2O sehingga H2O akan menghasilkan OH-, Ha-nya akan menjadi H2A. Nah, kita perhatikan ini adalah Kb. Ha- terhidrolisis dengan H2O menghasilkan OH- itu adalah Kb2. Ini saya tulis ulang karena berganti slide. H3O+ yang terbentuk pada kesetimbangan Ha- sebagai asam, yang ini, itu akan berkurang karena bereaksi dengan OH- yang terbentuk pada reaksi kesetimbangan Ha- sebagai basa. Nah, OH- yang dihasilkan dari hidrolisis Ha- itu akan bereaksi dengan H3O+ yang dihasilkan oleh Ha-. Ini kita harus ingat bahwa Ha- sebagai asam dan Ha- sebagai basa itu ada dalam satu wadah yang simultan ya. Sehingga
Kalau ada OH- ya akan bereaksi dengan H3O+ dalam wadah itu. Nah, kita bisa menuliskan H3O+ dalam larutan itu akan sama dengan H3O+ yang terbentuk dikurangi dengan H3O+ yang hilang karena bereaksi dengan OH-. Sehingga kita bisa menuliskan nih H3O+ yang terbentuk kan sama dengan A2- karena koefisiennya sama dengan 1. Sehingga H3O+ ini sama dengan A2- itu. Sementara H3O+ yang hilang itu sama dengan OH- yang terbentuk, karena nanti dia akan bereaksi dengan H3O+, itu sama dengan konsentrasi H2A. Maka kita bisa menuliskan H3O+ dalam larutan itu sama dengan A2- dikurang dengan H2A. Atau kalau ini kita tata ulang, konsentrasi A2- itu sama dengan konsentrasi H3O+ ditambah konsentrasi H2A. Nah, ini dia. Nah, H2A itu dapat diganti dengan H2A dari harga Ka1. Ini kesetimbangannya ini, sehingga Ka1-nya begini. Nah, ini nanti saya bagikan slide-nya, sehingga kita bisa ikuti pelan-pelan. Sehingga kita bisa menentukan A2- itu kan sama dengan ini. Kemudian H2A-nya kita ganti dari persamaan ini, yaitu H3O+ dikali Ha- per Ka. Nah, sehingga jadilah persamaan ini. A2-nya menjadi seperti ini. Nah, harga A2- ini kalau disubstitusi ke Ka2 yang kesetimbangannya seperti ini, yang Ha- bersifat sebagai asam, maka akan diperoleh persamaan ini. Nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan slide-nya bisa menyimak ya lebih pelan-pelan. Kalau ditata ulang, persamaan itu diperoleh persamaan ini. Konsentrasi H3O+ kuadrat itu sama dengan Ka1 dikali Ka2 kali konsentrasi Ha- per Ka1 ditambah konsentrasi Ha-. Nah, biasanya Ka1 itu jauh lebih kecil daripada konsentrasi Ha-. Sehingga Ka1 itu dapat diabaikan terhadap konsentrasi Ha-. Ini dianggap tidak berpengaruh ketika ditambahkan dengan konsentrasi Ha-. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Maka kita akan memperoleh konsentrasi H3O+ kuadrat itu sama dengan Ka1 dikali Ka2. Maka H3O+-nya adalah akar dari Ka1 dikali Ka2. Nah, ini kalau kita mempunyai ion Ha- di dalam larutan, maka tidak sekonyong-konyong kita menggunakan rumus garam terhidrolisis. Nah, misalkan ini pH larutan dari natrium bikarbonat, konsentrasinya 0,025 molar, maka kita bisa menentukan pH-nya dengan persamaan ini. NaHCO3 itu kan terdisosiasi sempurna, menghasilkan Na+, dan HCO3-. Nah, HCO3- ini jangan langsung menggunakan rumus garam terhidrolisis. Karena meskipun ini adalah garam, tapi ini ionnya adalah HCO3- yang itu bisa bertindak sebagai asam, juga bisa bertindak sebagai basa. Sehingga persamaannya menggunakan persamaan yang tadi kita bahas. Nah, kita tinggal masukkan konsentrasi H3O+-nya, ini Ka1-nya, ini Ka2-nya, kemudian diakarkan, maka pH-nya 8,340. Nah, itu diskusi yang pertama terkait dengan pH garam terhidrolisis. Yang kedua, ini kalau garam itu menghasilkan larutan ion A2-. Misalkan ini,
hitunglah pH larutan 0,15 molar Na oksalat. Nah, ini natrium oksalat itu kalau dilarutkan dalam air menghasilkan Na+ dan ion C2O4 2-. Nah, ini C2O4 2- itu akan mengalami 2 hidrolisis, 2 kali hidrolisis. Kita jangan sampai kemudian langsung memasukkan, oh ini hidrolisisnya C2O4 2- ditambah dengan H2O, kemudian langsung menghasilkan H2C2O4 gitu. Kemudian karena Ka1 lebih besar dari Ka2, maka dia bersifat basa menghasilkan OH- sama dengan akar KW per Ka1 dikali konsentrasi garamnya. Gitu. Nah, jangan seperti itu. Kita coba, saya sambil membuat catatan ini supaya tidak salah dalam menyampaikan karena terkait dengan rumus-rumus. Nah, reaksi hidrolisisnya akan terjadi 2 tahap. Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah C2O4 2- itu terhidrolisis membentuk HC2O4- dan OH-. Nah, ini kalau di kelas kita biasa sebut dengan KH1. Kemudian hidrolisis yang tahap kedua itu terjadi pada lanjutannya. Ion HC2O4- terhidrolisis lagi menjadi H2C2O4 dan OH-. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sebut, ini KH1, disebut dengan KH1. Kemudian yang di bawahnya ini KH2. Kalau kita perhatikan, C2O4 2-nya itu kan menghasilkan OH- ya, dalam reaksi kesetimbangan. Nah, C2O4 2- itu mengambil H+, itu berarti C2O4 2- bertindak sebagai basa, menghasilkan OH-. Nah, ini ternyata adalah KB1 dari C2O4 2-. Kemudian yang ini adalah reaksi kesetimbangan yang biasa kita sebut dengan KB2. Jadi sebenarnya KH1 dengan KB1 itu sama reaksi kesetimbangannya. Karena ini berkaitan dengan hidrolisis garam, maka kita menyebutnya sebagai KH2. Padahal sebenarnya sama saja dengan KB2. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis KH1 itu sama dengan KB1 sama dengan KW per Ka2. Nah, kenapa ini Ka2? Karena kalau reaksi ini kita balik ke arah sebelah kiri, begitu. Ini adalah reaksi ionisasi kedua dari H2C2O4. Maka KB1 itu sama dengan KW per Ka2. Atau KW itu sama dengan KB1 dikali Ka2. Nah, yang KB2 itu juga sama. KH2 itu sama dengan KB2. Kalau ini reaksinya dibalik ke arah sebelah kiri, ini adalah reaksi ionisasi atau disosiasi, pertama dari H2C2O4. Makanya KB2 itu atau KH2 itu adalah KW per Ka1. Sehingga kalau kita hitung KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian Ka2-nya sekian, maka kita punya tetapan hidrolisisnya untuk hidrolisis pertama ini dan hidrolisis kedua ini. Karena KH1 itu jauh lebih besar dari KH2, maka kita mengambil yang KH1. Sehingga kalau kita selesaikan perhitungannya, ketemulah pH-nya seperti ini. Nah, kalau di dalam kelas, ini cara hitung yang sering dipraktikkan di sekolah, OH-nya itu sama dengan KW per Ka2 kali konsentrasi C2O4 2-. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, yang maaf, kita balik ke sini. Sama saja ketika kita mengambil nilai ini. Nilai
KB1. Saya hanya ingin menekankan begini, ketika garamnya itu menghasilkan ion A2-, maka ketika kita mau memasukkan persamaannya, jangan sampai langsung menggunakan persamaan OH- sama dengan akar KW per KA dikali konsentrasi garam, begitu. Kemudian KA-nya ini tidak ditelaah dulu. Nah, padahal harusnya di sini C2O4 2- ini kemungkinan hidrolisisnya jauh lebih besar daripada HC2O4-. Nah, sehingga yang dipakai ini adalah Ka2. Ketika reaksi kebalikannya, maka ini adalah Ka2. Maka ini kan sebenarnya KB1 nih. Dalam persamaan ini kan sebenarnya KB1 yang dimasukkan. Nah, KB1 itu adalah KW per Ka2. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti, wah Ka1 lebih besar daripada Ka2 begitu. Sehingga OH- sama dengan akar KW per Ka1 kali konsentrasi ion. Nah, itu nanti tidak valid. Ini yang betul KW per Ka2. Nah, ini hasilnya sama. Nah, ini yang dipraktekkan di kelas. Nah, analisisnya dari sini nanti teman-teman bisa baca pelan-pelan PPT-nya. Nah, kemudian larutan penyangga ini, larutan penyangga itu biasa saja teman-teman sudah kita uraikan di dalam modul dan teman-teman sudah mempelajarinya. Larutan penyangga itu campuran asam lemah atau basa lemah dengan pasangan konjugatnya masing-masing. Nah, dapat dibuat dengan dua cara, mencampurkan asam atau basa lemah itu dengan pasangan konjugatnya secara langsung, atau kalau pasangan konjugatnya ini susah didapat, maka kita bisa membuatnya dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, asam lemah ini dibuat berlebih. Atau kalau mau membuat buffer basa, basa lemah dengan asam kuat, basa lemahnya dibuat berlebih. Sehingga nanti di dalam sistem campuran itu masih ada sisa asam lemah dan konjugatnya dari garam yang terbentuk. Nah, larutan penyangga asam itu komponennya adalah asam lemah dan basa konjugatnya. Misalkan ini campuran asam lemah Ha dan garam natrium NaA, maka di dalam larutan akan ada Ha, Na+, dan amin. Nah, ini mengalami reaksi kesetimbangan, amin juga mengalami reaksi kesetimbangan. Kemudian ini reaksi ini memiliki Ka seperti ini. Nah, Ha itu adalah konsentrasi Ha mula-mula dikurangi dengan H3O+ ditambah OH- yang terbentuk. Sementara konsentrasi amin yang ada di dalam larutan itu konsentrasi NaA mula-mula ditambah dengan konsentrasi H3O+ yang terbentuk dikurangi dengan OH- yang terbentuk. Nah, biasanya ini syarat matematis supaya pengabaian dalam hitungan itu bisa kita lakukan. Kalau tidak, berarti kita nanti harus banyak menyelesaikan persamaan dengan persamaan kuadrat. Maka kita nanti akan menganggap bahwa konsentrasi Ha yang ada di larutan sama dengan konsentrasi Ha mula-mula, dan konsentrasi amin yang ada di larutan sama dengan konsentrasi NaA yang mula-mula dilarutkan. Nah, sehingga kita bisa mensubstitusi nilai konsentrasi Ha dan amin itu ke persamaan ini. Maka kita peroleh konsentrasi H3O+ untuk larutan penyangga sama dengan Ka dikali konsentrasi asamnya per basa konjugat. Kemudian larutan penyangga dengan cara yang sama, kita akan peroleh OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemahnya per asam konjugatnya. Nah, ini teman-teman, tadi saya sampaikan, kita akan fokus membahas yang unik-unik. Bagaimana kalau larutan itu merupakan campuran H2A dan H-amin?
Apakah ini larutan buffer atau bukan ya? Misalkan ini larutan mengandung campuran asam oktalat 0,01 molar dengan kalium hidrogen orto 0,250 molar. Kemudian ini Ka1 dan Ka2. Nah, kalau dilihat H2A dengan H-amin, ini adalah pasangan asam basa konjugat. Sehingga dia merupakan larutan buffer. Ini merupakan larutan buffer dengan Ka1-nya sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi ion hidrogen ortotalatnya per konsentrasi asam. Sehingga nanti H3O+ itu bisa kita cari dengan persamaan buffer. Atau ini kita langsung masukkan saja tanpa harus menghafal rumus buffernya. Kita langsung masukkan Ka1-nya ini, kemudian konsentrasi ion dari konjugatnya, kemudian ini asam lemahnya, konsentrasi. Nah, sehingga diperoleh H3O+ sama dengan ini, maka kita bisa menghitung pH-nya sebesar ini. Nah, ini tidak masalah, saya hanya ingin menunjukkan kalau ada pasangan konjugat seperti ini, H2A ditambah H-amin, maka ini bisa diselesaikan dengan rumus buffer. Yang kedua, bagaimana kalau larutan campuran H-amin dan A2-min? Nah, contohnya ini, larutan mengandung 0,01 molar natrium bikarbonat, NaHCO3, dan 0,01 molar natrium karbonat. Ini Ka-nya ini, Ka2-nya itu. Nah, ini HCO3- dari komponen ini menghasilkan H3O+ dan CO3 2-. Kemudian ini Ka-nya Ka2. Nah, kenapa ini Ka2? Karena ini HCO3- ini kan menjadi H+ atau H3O+ plus CO3 2- itu, ini adalah ionisasi kedua. Ionisasi pertamanya kan H2CO3 menjadi HCO3-. Nah, ini adalah Ka2. Nah, peserta didik itu sering kesulitan membedakan ini Ka1 atau Ka2 begitu kalau melihat persamaan kesetimbangan. Nah, perhatikan ini HCO3- menjadi CO3 2- berarti ini Ka2. Persamaannya ini. Nah, H3O+-nya berarti Ka2 kali HCO3- per CO3 2- ini H3O+, ini dikali ini, kemudian dibagi ini. Nah, kalau dimasukkan angkanya, ketemulah H3O+-nya itu, maka pH-nya sekian. Nah, kok bisa? Kan begitu ya. Kita sering menyampaikan kalau campuran asam lemah plus basa konjugatnya itu berarti buffer asam. Kalau campuran basa lemah plus asam konjugatnya berarti bersifat basa. Kalau bersifat asam atau buffer asam, pH-nya kurang dari 7. Kalau bersifat basa, berarti pH-nya lebih dari 7. Ini kenapa ini? Asam H-amin dengan A2-min, kenapa pH-nya 10,33? Gitu ya. Nah, ini kita harus ingat, pada campuran H-amin dan A2-min, itu A2- merupakan basa divalen. A2- itu terdisosiasi 2 tahap. Dengan harga tetapan, disosiasinya Kb1 dan Kb2. Nah, ini CO3 2- plus H2O menghasilkan HCO3- plus OH-. Ini adalah kesetimbangan yang terjadi ketika NaHCO3- dicampur dengan CO3 2-. Jadi yang dominan itu sebenarnya ini bertindak sebagai basa lemahnya. Kemudian ini yang bertindak sebagai asam konjugatnya. Jadi sebenarnya buffer itu dibolak-balik itu enggak apa-apa. Yang penting kita tahu persis
kalau menggunakan atau mencari H3O itu berarti kita gunakan persamaan Ka-nya. Kalau mencari OH- berarti kita menggunakan Kb-nya. Gitu. Jadi sebenarnya yang lebih bersifat basa lemah adalah CO3 2- ini. Nah, seperti itu. Sehingga 7, karena ini sebenarnya meskipun seolah-olah merupakan campuran HCO3- berupa asam lemah, kemudian garamnya CO3 2- itu basa konjugatnya begitu. Tapi ternyata A2- itu lebih bersifat basa. Sehingga HA- bertindak sebagai asam konjugat. Nah, itu kenapa beberapa buffer yang seolah-olah berasal dari komponen asam lemah, ternyata pH-nya di atas 7 ya. Jadi buffer asam itu pH-nya tidak melulu 7, nanti sangat tergantung pada harga Ka dan Kb pada proses kesetimbangan ionnya. Nah, terakhir yang ini, larutan campuran H2A dan A2-. Yang pertama H2A itu akan mengalami kesetimbangan seperti ini, sehingga ini adalah Ka1. Kemudian yang A2- akan terjadi kesetimbangan seperti ini. Nah, A2- itu bersifat basa, Ha- itu bersifat asam. Ha- itu adalah Ka2 dari ionisasi karena menghasilkan A2-. Ha- itu persamaannya adalah Ka2. Ini sama persis dengan garam Ha-. Ini H3O+-nya adalah akar Ka1 dikali Ka2. Nah, Ka1 adalah tetapan disosiasi asam lemah, yang ini. Sementara Ka2-nya adalah tetapan disosiasi asam konjugasi dari basa lemah itu. Nah, ini sama persis dengan yang tadi, larutan hidrolisis garam dari tadi waktu sudah lebih dari 30 menit. Oh iya, baik, pas selesai. Nah, ini kemarin Bu Loren menyampaikan, saya berikan kuis, nanti siapa yang akan menjawab akan mendapatkan hadiah khusus dari Bu Loren. Apakah campuran ini H3PO4 dengan Na2HPO4 merupakan larutan buffer? Kemudian bagaimana rumus pH campuran larutan tersebut? Nah, ini nggak usah nih lah. Nanti boleh dicoret-coret di rumah. Apakah campuran H3PO4 dengan Na2HPO4 itu merupakan larutan buffer atau bukan? Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti akan dipertegas oleh Pak Rijal ya. Sebelumnya selamat Pak Rijal. Beliau memperoleh medali emas di ajang Olimpiade Kimia Nasional, luar biasa. Nah, salah satu bukti bahwa guru-guru kimia madrasah bisa lebih unggul ya. Terus belajar tanpa tampi, tanpa nanti, begitu ya. Terus bergerak tanpa harus digerakkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Rijal mohon dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini langsung saja ya? Ya, langsung ke Iya, Pak ya, Rijal. langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bu Arif? Jelas. Ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ainur Rafiq selaku penanggung jawab GTK Madrasah Berbagi, juga Kasubdit Bina GTK IMTS, kemudian rekan-rekan panitia yang saya hormati juga, serta rekan-rekan seperjuangan guru kimia madrasah se-Indonesia yang saya banggakan. Bu Arif dan Mas Tardi tadi membuka dengan pantun, saya juga tidak mau kalah. GTK Madrasah selalu berbagi, supaya guru-guru madrasah pinter. Mari kita bedah modul kimia di hari ini,
kita ngulik hidrolisis dan larutan buffer. Baik, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Saya akan menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Mas Tardi tadi, dan sekadar mengingatkan saja bahwa kesetimbangan ion atau kesetimbangan ion dalam larutan ini merupakan UP ke-8 dari 12 UP yang akan kita bedah dalam beberapa waktu ke depan. Teman-teman mudah-mudahan tidak bosan karena ini adalah seri ketiga dan saya pun tampil untuk ketiga kalinya. Insya Allah kedepannya kita akan berganti nanti biar ada penyegaran ya. Saya ambil judulnya itu strategi pembelajaran materi kesetimbangan ion dalam larutan yang mencakup hidrolisis dan larutan buffer atau larutan penyangga. Urutannya sama seperti yang sebelumnya, ada sedikit perbedaan tapi di bagian bawah. Yang pertama, pahami materinya, kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mengaitkan dengan dunia sekitar, lalu beri penguatan nilai keislaman. Jadi setelah kita melakukan bedah modul di seri kedua tentang integrasi keislaman, saya lebih cenderung menyukai istilah penguatan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran kimia. Kemudian jangan lupa untuk selalu menghadirkan stimulus di dalam kegiatan pembelajaran, dan yang sangat penting adalah hindari miskonsepsi dan inkonsistensi. Kimia, fisika, biologi merupakan mata pelajaran yang miskonsepsinya cukup banyak. Dan apabila memungkinkan, lakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di madrasah atau di sekitar Bapak Ibu. Yang pertama adalah pahami materi. Pahami materi kesetimbangan ion dalam larutan. Di sini saya tidak akan mengulas materi seperti Mas Tardi tadi, hanya garis besarnya saja. Intinya dalam hidrolisis itu bukan hanya sekadar reaksi antara garam dan air, tetapi terjadi peristiwa pemecahan air. Oleh siapa? Oleh ion. Ion yang berasal dari garam. Airnya pecah jadi apa? Jadi H+ dan OH-. H+ atau H3O+ ya. Misal di sini ada ion CN-. Dia memecah molekul air menjadi H+ dan OH-. Di mana H+-nya nanti bergabung dengan CN- membentuk HCN dan OH-nya menyebabkan konsentrasi OH- dalam larutan menjadi bertambah sehingga larutan menjadi bersifat basa. Atau ion amonium atau NH4+, dia memecah molekul air menghasilkan NH3 dan H3O+. Meskipun ada versi yang lainnya yaitu menghasilkan NH4OH dan H+. Prinsipnya sama saja. Sementara untuk larutan buffer atau larutan penyangga, bahwa buffer itu bukan hanya sekadar terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan garam, tetapi yang harus digarisbawahi adalah harus berupa pasangan asam basa konjugasi. Contoh, CH3COOH dengan CH3CONA. Ini yang sangat sering sekali kita temukan di kelas. Kemudian contoh lainnya misal NaHCO3 dengan Na2CO3. Mohon maaf, ini yang keduanya belum saya turunkan. Lalu ini kan garam, ini juga garam. Sementara contoh yang pertama ini adalah asam, jenis zatnya adalah asam. Dan ini jenis zatnya adalah garam. Seperti di pertemuan di sesi 1 saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita masuk ke dalam bahasan materi asam basa, stoikiometri larutan, kemudian hidrolisis, lalu larutan penyangga dan titrasi asam basa, kita harus jangan bosan-bosan untuk menanya ke anak-anak, ini jenis zatnya apa, lalu sifat zatnya apa. Jadi bedakan antara jenis zat dan sifat zat. Kalau jenis zat berarti asam, basa, atau garam. Kalau sifat zat berarti asam, basa, atau netral. Nah, di sini jenis zatnya adalah garam. Ini juga garam. Tetapi di sini mereka berpasangan.
berkonjugasi satu sama lain. Begitu pula contoh yang ketiga. Ini jenis zatnya adalah garam, ini juga garam. Tetapi satu sama lain mereka saling berkonjugasi. Kemudian ini sudah sering ya kita kenalkan ke anak-anak, kita jelaskan ke anak-anak bahwa seandainya ada contoh larutan penyangga, di mana di sini ada komponen asamnya, dan ini komponen basa konjugasinya. Ketika ditambah asam, maka jelas komponen asamnya akan naik, dan komponen basanya akan turun. Tetapi tidak drastis, hanya naik sedikit dan turun sedikit. Kemudian apabila ditambah sedikit basa, maka ohaminya itu akan menyukai yang mana sih? Ya jelas, komponen asamnya. Sehingga asamnya akan berkurang dan yang basanya akan bertambah. Kemudian aspek berikutnya adalah kaitan materi kesetimbangan ion dalam larutan dengan dunia sekitar. Ketika kita berdiri di kelas, kemudian jangan dulu mengenalkan rumus-rumus, karena akan menyebabkan anak-anak jadi ilfil. Tetapi justru akrabkan mereka dengan materi kimia dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, supaya lebih kontekstual. Contoh, untuk hidrolisis, penggunaan pupuk ZA, yang merupakan singkatan dari zoofilzur amoniak. Ini menyebabkan tanah pertanian lama-lama menjadi bersifat asam. Kemudian kita bisa meminta anak-anak coba lihat karungnya. Di sana tertulis amonium sulfat. Lalu kita ingatkan kembali amonium itu apa? NH4+. Sulfat itu apa? SO4 2-. Gabungkan jadi apa? NH4 2 kali SO4. Nah, di dalam tanah jelas ada air. Dari mana? Bisa dari sengaja kita siram, bisa dari air hujan. Artinya apa? Garam ini akan terdisosiasi menjadi NH4+ dan SO4 2-. Lalu asamnya dari mana? Kok katanya lama-lama tanah bisa menjadi asam? Karena terjadi peristiwa ini, di mana NH4+ bisa memecah air menjadi H+ dan OH-. OH-nya bergabung dengan NH4+ menjadi NH3 atau NH4OH, dan H+ atau H3O+-nya menyebabkan kadar H+ dalam air tanah lebih banyak daripada OH-, sehingga tanah menjadi asam. Lalu masih terkait dengan hidrolisis, aspek yang ada di sekitar kitanya adalah masih nyambung dengan yang barusan. Ketika tanahnya sudah asam, maka tidak bagus untuk kita tanami. Karena bisa diharapkan tanah yang dipakai oleh para petani itu adalah tanah-tanah yang netral, kisaran pH 6,5 sampai 7,5. Apabila penggunaan pupuk ZA-nya sudah berlangsung dalam waktu yang lama, maka tanah akan menjadi asam dan harus dinetralkan. Jadi di sini ada prinsip penetralan, asam dinetralkan oleh basa. Dan di toko-toko pertanian itu banyak dijual kapur pertanian, dan di karungnya tertulis kalsium karbonat, CaCO3. Meskipun para petani mereka tidak peduli ya dengan rumus kimianya, yang penting ini kapur pertanian, ini pupuk ZA, ini urea dan sebagainya. Nah, karena tanah itu bersifat asam, maka dibutuhkan zat penetral jelas yang berlawanan, yaitu bersifat basa. Salah satu contohnya adalah kalsium karbonat. Di mana di dalam air, memang kalsium karbonat itu adalah salah satu contoh garam yang sukar larut. Tetapi sesukar-sukarnya larut si CaCO3 ini, dia ada yang larutnya. Nah, yang larutnya ini akan terdisosiasi menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Nah, di antara dua ion ini, salah satunya ada yang bisa memecah air, atau terjadilah peristiwa hidrolisis, di mana H2O pecah jadi H+ dan OH-. H+-nya bergabung dengan CO3 2- membentuk HCO3-, dan OH-nya menyebabkan konsentrasi OH- dalam air tanah menjadi lebih besar. Tadi H+ yang banyak, sekarang OH- yang banyak, sehingga mereka bisa netral. Kemudian bagaimana kalau yang konsep buffer? Untuk buffer, contohnya misal yang paling sering adalah air laut. Di sini saya menemukan gambar yang cukup bagus. Kenapa? Karena
Selain dia menuliskan rumus kimia, juga ada namanya, meskipun dia berbahasa Inggris, tetapi dia tidak lupa untuk memvisualisasikan bentuk molekulnya. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ketika kita menuliskan persamaan reaksi dan waktunya lumayan senggang, maka lampirkan juga molekulnya supaya anak-anak tersadarkan bahwa oh H2O itu memang V, CO2 itu linear, kemudian H2CO3 ini segitiga planar, ada ikatan rangkapnya, berarti nanti bisa lebih jauh lagi ada ikatan sigma, ikatan pi dan seterusnya lah. Nah, di sini ada dua komponen, yaitu ada ion karbonat dan ada ion bikarbonat. Mereka berpasangan konjugasi satu sama lain sehingga membentuk buffer. Kemudian dalam darah juga ada sistem buffernya. Kita bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa bayangkan kalau darah kita tidak ada buffernya, maka dia akan cepat naik dan akan cepat turun. Padahal di ilmu kedokteran itu ada batasan. Orang sehat itu pH darahnya berapa? 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawah sekian, maka ada istilahnya penyakit asidosis, ya, darah yang terlalu asam. Kalau di atas batasan normal, maka disebut alkalosis atau darah yang bersifat basa. Ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian selanjutnya adalah berikan penguatan nilai keislaman. Ini nyambung dengan seri kedua. Seri kedua bahwa kita sudah mengulik integrasi keislaman secara global. Di sini ada aspek kognitif kimia kelas 11. Kemudian untuk asam basa, lalu stoikiometri larutan, kemudian hidrolisis serta larutan penyangga ada di sini, ya, bisa kita kaitkan. Apabila kesulitan, maka kita cukup mengambil aspek non-kognitifnya saja. Kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, ketelitian. Pada saat kapan? Pada saat kita belajar, pada saat anak-anak sedang melakukan percobaan, pada saat anak-anak sedang mengerjakan tugas, kerja kelompok, presentasi, dan sebagainya. Lalu hadirkan stimulus. Ketika kita mengajar, jangan langsung tayangkan slide, kemudian definisi, kemudian rumus, latihan soal. Begitu seterusnya. Malah tidak seperti itu. Rangsang mereka untuk berpikir, untuk mengajukan banyak pertanyaan dari gambar atau video yang kita tampilkan. Contoh, di sini ada 3 buah pot yang berisi tanaman dengan spesies yang sama, tetapi bentuk bunganya berbeda. Kita bisa menanyakan ke mereka, kamu suka yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga. Terus anak-anak dirangsang untuk bertanya, ayo bertanya, kira-kira dengan gambar ini kamu mau bertanya apa? Nanti mulai ada yang unjuk tangan atau raise hand kalau kita belajarnya lewat Zoom. Salah satu pertanyaan misal, kok bisa berbeda warnanya padahal spesiesnya sama? Ternyata jawabannya adalah ini ditanam pada tanah yang bersifat asam, yang ini ditanam di tanah yang netral, dan ini ditanam di tanah yang bersifat basah. Nah, kamu mau yang mana? Mau yang ini, yang cuma kuning saja? Mau yang ada ungu-ungunya? Mau yang kuning campur coklat? Gitu. Kemudian muncul banyak pertanyaan, bisa dari mereka, juga bisa dari kita. Kenapa tanah bisa asam? Kenapa tanah bisa netral? Kenapa tanah bisa basah? Lalu bagaimana sih cara mengatur supaya tanah itu asam, netral, basah, pH-nya sekian, sekian, sekian? Lalu apakah tanah yang asam bisa dinetralkan? Apakah tanah yang basah bisa dinetralkan? Bagaimana caranya? Dan 1001 pertanyaan yang lainnya. Setelah kita merangsang mereka dengan stimulus yang sederhana, kemudian kita harus menghindari miskonsepsi dan inkonsistensi yang terdapat pada materi yang kita ampu. Dalam hal ini kesetimbangan ion dalam larutan. Contoh, di sini saya hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama, dalam peristiwa hidrolisis, garam bereaksi dengan air. Seolah-olah betul ya. Seharusnya adalah dalam peristiwa hidrolisis, kation dan atau anion yang berasal dari garam menguraikan air menjadi ion H+ dan OH-. Kemudian, miskonsepsi yang kedua adalah
CH3CONA atau natrium asetat merupakan garam yang bersifat basa karena terdiri dari CH3CO- yang merupakan asam lemah dan Na+ yang merupakan basa kuat. Ini banyak sekali teman-teman yang masih seperti ini. Mudah-mudahan guru kimia madrasah tidak. Ya, yang benarnya bagaimana? CH3CONA merupakan garam yang bersifat basa. Kenapa? Karena di dalam air terjadi hidrolisis. Nah, sementara di sini tidak disebutkan mana hidrolisisnya. Di poin yang sebelah kiri ya, sementara yang di kanan disebutkan. Bahkan dituliskan persamaan reaksi hidrolisisnya. CH3CO- ditambah H2O menghasilkan CH3COH dan OH-. Karena ada OH-, maka larutan menjadi bersifat basa. Lalu contoh miskonsepsi yang lain dari hidrolisis adalah jika ada Ka1 dan Ka2, maka gunakan selalu Ka yang lebih besar, yaitu Ka1, sebagaimana yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Tardi. Seharusnya bagaimana? Seharusnya jika diketahui Ka1 dan Ka2, maka gunakan Ka berdasarkan persamaan reaksi. Berdasarkan persamaan reaksi yang sesuai. Supaya apa? Supaya sesuai dengan konsep. Contoh, tentukan pH larutan NH4 2 kali 4 0,1 molar apabila diketahui Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini yang miskonsepsi. Kenapa saya bilang miskonsepsi? Karena pertama dia tidak menuliskan persamaan reaksi, tidak ada. Kemudian apalagi ya? Oh ya, NH4 plusnya tidak dikali 2. Padahal di sini indeksnya 2. Sementara di sini 0,1-nya tetap ditulis 0,1. Dan jawabannya tersedia di opsi itu, di ABCDE itu. Nanti banyak anak yang menggunakan rumus yang salah, akhirnya memilih 5,13. Terus yang benarnya bagaimana? Ya, seperti tadi, tuliskan reaksinya dulu, persamaan reaksinya. Di sini koefisiennya 1, di sini 2, asalnya 0,1 molar, maka jadi 0,2 molar. Lalu jangan lupa menuliskan persamaan reaksi hidrolisis. Kenapa? Supaya meyakinkan bahwa larutan garam yang dihasilkan itu betul-betul bersifat asam. Ada tambahan ion H+ dari sini. Kemudian kita masuk ke rumus. Bedanya kalau yang ini menggunakan konsentrasi garam, kalau di sini saya menggunakan konsentrasi kation yang terhidrolisisnya. Sehingga yang dimasukkan, kalau yang tadi menggunakan garam, dimasukin angka 0,1. Kalau di sini saya menggunakan NH4+, maka yang dimasukkannya bukan 0,1 yang ini, tetapi menggunakan setelah dikali koefisiennya, yaitu 0,2. Jelas hasilnya berbeda. pH-nya adalah 4,98. Kemudian contoh miskonsepsi yang lain dari hidrolisis. Di sini ada H2CO3, dia mempunyai 2 persamaan kesetimbangan, sehingga ada Ka1 dan Ka2. Kalau yang miskonsepsi, maka dia akan langsung gunakan Ka1, karena nilainya lebih besar. Sehingga Kw per Ka1. Dapatlah pH 9,68. Sementara, jika kita menggunakan konsep yang tepat, maka kita harus menuliskan dulu, kemudian menuliskan persamaan reaksi hidrolisisnya. Lalu karena di sini CO32- bereaksi dengan H2O membentuk HCO3-, maka kita gunakan sesuai dengan persamaan reaksi, yaitu HCO3- ada di sini. Oh, K-nya pakai Ka2. Maka di sini kita gunakan Ka2, otomatis hasilnya berbeda. pH-nya kalau tadi 9,68, sekarang 11,63. Oke. Kemudian masih hidrolisis. Ini saya ambil dari salah satu blog yang beredar di internet. Mohon maaf apabila ini milik Bapak atau Ibu, tapi saya di sini tidak menuliskan sumbernya. Jadi tidak bermaksud untuk mempermalukan. Tetapi perlu kita kaji sama-sama, dan kita harus bijaksana. Kalau memang terjadi kekeliruan, maka harus segera diperbaiki. Contoh di sini ada kalimat, kita dapat menggunakan Ka1 karena nilai Ka2 dan Ka3-nya sangat kecil. Padahal bukan seperti itu. Lalu untuk yang buffernya atau yang penyangganya, dengan adanya penambahan sedikit asam atau basa, pH larutan buffer selalu tetap.
seharusnya bagaimana? Dengan adanya penambahan sedikit asam atau basa, pH larutan buffer akan mengalami perubahan, tetapi relatif kecil, sehingga bisa diabaikan. Bukan tetap. Kalau tetap itu takutnya 4,00 harus 4,00, padahal tidak seperti itu. 4,00 ketika ditambah sedikit asam menjadi 3,98. Ditambah sedikit basa menjadi 4,02. Itu kan tidak tetap. Masih dikatakan berubah, tapi sedikit. Lalu larutan H3PO4 akan menjadi buffer ketika dicampur dengan Na3PO4. Karena ini asam lemah, ini garamnya. Padahal tidak. Kenapa? Karena H3PO4 selisih hidrogen dengan Na3PO4-nya kan 3. Sementara syarat asam basa konjugasi itu hanya selisih 1 atom hidrogen saja. Jadi H3PO4 dia bisa menjadi buffer kalau dicampurnya dengan NaH2PO4. Di sini bisa dilihat selisih H-nya ini 3, ini 2. Lalu ini, apabila 1 mol CH3COONA dicampur dengan 0,5 mol HCl, maka tidak akan buffer. Siapa bilang? Karena di SMA atau MA itu kita lebih hanya menggunakan satu sumber saja, bahwa cara membuat buffer asam itu adalah asam lemah dengan garamnya, lalu asam lemah berlebih dengan basa kuat. Padahal masih ada cara yang lain. Bukan hanya 2 itu. Contohnya ini adalah garam, CH3CONA. Ketika dicampur dengan asam dengan jumlah yang lebih sedikit, misal 0,5 mol, maka nanti akan terjadi reaksi. CH3CONA ditambah HCl menghasilkan CH3COOH dan NaCl. CH3COH-nya merupakan asam lemah sebanyak 0,5 mol. CH3COO-nya sebanyak 0,5 mol juga. Ini ujung-ujungnya buffer juga. Kemudian miskonsepsi pada buffer yang lain. Ini soalnya ya, ada CH3COH dan CH3COO 2 kali Ca. Masih banyak buku yang menggunakan rumus seperti ini. Konsentrasi A+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Asamnya 10 milimol, garamnya 10 milimol. 10 per 10 coret-coret, sehingga dapat pH 4,74. Dia tidak memperhitungkan indeks 2 pada ion asetatnya. Mestinya bagaimana? Mestinya seperti ini. Tuliskan dulu berapa banyaknya molnya, kemudian tuliskan persamaan disosiasi dari garamnya. Karena di sini koefisiennya 2, maka yang asalnya 10 milimol jadi 20 milimol. Kemudian yang dimasukkan ke dalam rumus harus yang 20 milimol, bukan yang 10. Kemudian saya lebih suka menggunakan rumus seperti ini. Konsentrasi H3+ atau H+ sama dengan Ka dikali CH3COOH, konsentrasi CH3COOH per konsentrasi CH3COO min. Jadi bukan asam per garam. Tapi boleh juga kita tulis asam lemah per basa konjugasi. Tapi boleh juga kita langsung memasukkan rumus kimianya. Lalu karena ini adalah konsentrasi, ya, yang namanya konsentrasi ya harus konsisten, berarti dia harus N per V, harus mol per liter, berarti kan. Jadi kita masukin CH3COH-nya ini 10 per 200 mili. Dari mana 200? 100 ditambah 100. Oh, nggak usah lah, itu kan pasti dicoret. Iya, betul, pasti dicoret. Tetapi kadang anak tidak tahu, sebetulnya itu ada volumenya di situ. Jadi kalau saya di kelas, selama saya mengajarkan materi buffer ini selalu begini. Volumenya selalu saya masukin meskipun ujung-ujungnya dicoret. Tidak masalah, yang penting anak tahu. Oh, ini tuh sebetulnya ada pembaginya. Lalu tersisalah 10 per 20. Kalau tadi 10 per 10, di sini 10 per 20. Kok bisa berbeda? Inilah miskonsepsi. Nah, sehingga hasilnya jelas berbeda. Yang ini 4,74, yang ini 5,04. Kemudian, apakah pH larutan penyangga asam itu harus di bawah 7 dan penyangga basa harus di atas 7? Nah, bagaimana jawabannya? Kita cek melalui contoh di sini. Ada asam fosfat yang mempunyai 3 kesetimbangan ionisasi, sehingga ada Ka1, 2, dan 3. Diketahui H3PO4 bercampur dengan NaH2PO4.
Ini 100, 0,1, 100, 0,1, kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah pH-nya 2,12. Ini menggunakan rumus Ka1. Tetapi boleh juga kita menggunakannya tidak H+. Boleh pakai OH-. Berarti Ka1-nya kita gunakan Kw per Ka1. Dan di sini ya harus kita balik. Karena ini kita menggunakan OH-, berarti harus komponen basanya yang di atas, komponen asamnya yang di bawah. Nanti dapat pH-nya sama, 2,12. Jadi boleh pakai yang atas, yang bawah sama saja. Begitu pula kalau kita menggunakan Ka2, boleh pakai H+, boleh pakai OH-. Tapi konsekuensinya apa? Kalau pakai OH- berarti dibalik, jadi Kw per Ka2. Komponennya pun harus dibalik. Yang ini asam per basa, yang ini basa per asam. pH-nya sama. Begitu pula kalau pakai yang Ka3. Yang ini pakai H+, gunakan Ka3, pH-nya 12,6. Ini buffer asam, tapi kok pH-nya 12,6? Ini buffer basa. Buffer basanya bagaimana? Ya berarti menggunakan rumus yang bawah. Kenapa? Karena Ka-nya kan sangat kecil. Berarti bisa kita balik. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan buffer itu harus dibagi dua, buffer asam, buffer basa. Yang penting tahu dia bekerja di daerah asam, dia bekerja di daerah basa, kemudian mana komponen asamnya dan mana komponen basa konjugasinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus konsisten. Pertama, selalu menuliskan persamaan reaksi. Yang kedua, selalu menuliskan keadaan atau fase. Aqueous atau aqueous, liquid, gas, solid. Kemudian apabila menggunakan rumus, maka harus yang berdasarkan konsep, bukan yang berdasarkan rumus cepat. Kemudian tidak boleh mencampur aduk antara besaran dan satuan. Kemudian harus selalu menuliskan satuan pada saat kita menghitung H+ atau OH-. Ini saya ambil dari internet, dari Google. Salah satu contoh kesalahan penulisan rumus. Di sini menggunakan G. Lalu di keterangannya G itu garam. Padahal tidak seperti ini. Siapa tahu kan garamnya mengandung ion yang bervalensi 2. Di sini tidak dimasukkan. Ini akan menjadi bahaya apabila digunakan oleh anak-anak kita. Atau yang ini rumus hidrolisis menggunakan H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Garamnya bervalensi berapa? Tidak disebutkan di sini. Lalu kita masuk ke percobaan sederhana. Untuk yang hidrolisis dulu, kita bisa menggunakan ekstrak kol ungu. Kemudian kalau di sekolahnya tersedia larutan asam basa netral, kita bisa membuat larutan dengan berbagai pH, mulai dari pH 3 sampai pH 12. Ya, untuk pH 3, kenapa yang duanya nggak ada? Sebab yang duanya sama warnanya dengan yang 3. Yang satu juga sama. Ternyata kol ungu ini antara pH 3 dan pH 4 itu warnanya berbeda. Ada yang merah, ada yang merahnya semu magenta. Magentanya menjelang ungu, lalu ungu, kemudian ungu kebiruan, kemudian mulai birunya biru kehijauan, kemudian berakhir di warna hijau. Kemudian kita siapkan 3 jenis garam. Garam yang dapur, lalu kita cari pupuk ZA di toko pertanian banyak, kita larutkan sedikit, kemudian soda kue. Ini adalah larutan garam dapur, ternyata dia tidak mengubah warna dari si ekstrak kol ungu. Lalu ini dimasukkan ke dalam pupuk ZA, ternyata berubah. Di sininya ungu, di sininya jadi merah. Dan terakhir dimasukkan ke larutan soda kue, ternyata berubah menjadi hijau. Ini sederhana sekali. Zatnya adalah garam, semuanya garam, tetapi sifatnya beda-beda. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan, oh ternyata garam itu tidak selalu netral. Garam bisa asam, garam bisa basa, dan garam bisa netral. Lalu untuk buffer saya ambil dari YouTube. Ini alat dan bahannya. Lalu di sini disiapkan larutan penyangganya CH3COH dan CH3CONA. Kemudian dibagi 4 gelas. Lalu yang pertama ditambahkan HCl 0,1 molar sebanyak 5 tetes, ini 10 tetes, dan ini yang 15 tetes. Terus gelas yang pertamanya yang sebelum di tetesi HCl, pH-nya 5. pH-nya
saya lupa, tidak mencatat itu. Kemudian ditambah HCl 5 tetes, pH-nya turun jadi 4,9. Kalau 10 tetes turun juga 4,8. 15 tetes turun 4,7. Turunnya sedikit demi sedikit. Jadi salah kalau buffer pH-nya tetap. Dia turun, tetapi relatif sedikit. Makin banyak asam yang ditambahkan, makin besar penurunannya. Kemudian untuk yang basahnya, masih buffer asam tapi ditambah basah. Ketika ditambah 5 tetes, pH-nya naik. Asalnya 5 ya, kalau nggak salah. 5, kemudian 5,2, lalu di 10 tetes 5,3, 15 tetes 5,4. Ini membuktikan ke anak-anak bahwa ternyata larutan penyangga itu pH-nya tetap berubah, tetapi perubahannya sedikit. Ini setelah diencerkan. Asalnya 5 jadi 5,1. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak dan Ibu guru kimia madrasah yang berbahagia, telah kita ikuti bersama pemaparan materi oleh kedua narasumber kita yang sungguh sangat luar biasa. Buah kurma manis rasanya, enak dimakan kala berbuka. Barang siapa nanti bertanya, niscaya ada hadiahnya. Pada bedah modul PKB Kimia sesi 3 ini, masih disiapkan 3 door prize bagi 3 penanya. Dan bisa disampaikan pada kedua narasumber kita. Door prize masih diakomodasi oleh Ibu Umi Laurencia. Dan langsung kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, disilahkan Pak Ramadan jika mikrofonnya sudah di-on-kan untuk mengajukan pertanyaan atau boleh juga kita sharing. Untuk batas waktunya maksimal akan kita tutup momen ini pada pukul 15.15. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, bisa dengarkan ini? Bisa. Ya, bisa Pak, didengar. Terima kasih khususnya kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali bertemu ya. Khususnya kepada Pak Tardi tadi terkait dengan pH larutan buffer yang terdiri dari asam lemah, tetapi memiliki pH di atas diskusikan, tapi saya pun belum bisa menerima begitu Pak Tardi. Khususnya yaitu kalau tadi yang disampaikan kan yang memiliki Ka1 dan Ka2. Tetapi bagaimana kalau memang suatu asam lemah yang memiliki harga Ka itu sangat kecil. Misalnya HCN itu kan sekitar 10 pangkat min 10 dengan KCN misalnya. Apakah juga langsung seperti itu cara perhitungannya harga H plus-nya? Itu aja mungkin intinya, Pak. Jadi sampai sekarang saya pun belum bisa menerima sekali ketika suatu asam lemah dengan garamnya dicampurkan tetapi memiliki pH di atas 7. Serasa itu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sutardi dan Pak Rizal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ramadan dari Madiun. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Jadi ketika HCN itu memiliki Ka pangkat min 10 ya kalau tidak salah ya. 10 kali pangkat min 10 ya. Depannya berapa Pak Rizal? Pastinya 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 10. Sehingga dia merupakan asam lemah yang lemah sekali. Nah, apakah itu ujuk-ujuk begitu ya? Ujuk-ujuk kita masukkan ke dalam rumus buffer asam. H3O+ sama dengan Ka dikali konsentrasi HCN per CN-nya begitu. Atau bagaimana? Apakah nanti tidak akan ketemu pH-nya berapa itu kalau kita masukkan dalam persamaan? pH-nya 10. Lebih tinggi daripada 7 ya kan?
Atau ada alternatif lain ya. Jadi kita harus ingat di dalam buffer itu yang paling penting adalah pasangan konjugasinya. Cn-min itu nanti kan berarti akan lebih bersifat basa dibandingkan HCN-nya. Gitu ya. Cn-min-nya akan bertindak sebagai basa lemahnya. Nah, kemudian HCN-nya akan bertindak sebagai pasangan asam konjugasinya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tidak langsung ujug-ujug dimasukkan. Sehingga kita, loh kok pH-nya ini lalu jadi salah hitung. Oh, tidak demikian. Jadi memang ada atau bahkan mungkin banyak, terutama ketika misalkan NaH2PO4. Ini saya karena teknologinya nggak support untuk coret-coret kayak laptopnya Om Rizal, jadi saya berangan-angan ya. Mudah-mudahan nggak salah. NaH2PO4 dengan Na2HPO4 itu pH-nya di atas 7 meskipun sedikit. 7 sekian gitu ya. Atau ketika Na2HPO4 dengan Na3PO4 itu pH-nya malah sudah mendekati 11 lebih kali ya kalau kita hitung, karena Ka2 dan Ka3-nya itu sangat kecil. Nah, itu tidak masalah dan jangan terkungkung dengan bahwa kalau buffer asam itu pH-nya di bawah 7, buffer basa pH-nya di atas 7. Yang dimaksud dengan buffer itu kita lebih ke pasangan asam basa konjugatnya. Jadi mana yang lebih dominan, maka itu yang akan menentukan sifat. Nah, mungkin Om Rizal bisa mencoret-coretnya. Saya share screen dulu ya, izin. Ya, oke. Boleh langsung pakai hitungan. Misal diketahui 100 mili HCN 0,1 molar dicampur dengan 100 mili KCN 0,1 molar. Diketahui Ka dari HCN-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Maka kita bisa menggunakan, berarti kan di sini kita gunakan, boleh yang alternatif pertama konsentrasi H+ atau H3O+ sama dengan Ka dikali konsentrasi dari HCN sebagai komponen asamnya dibagi konsentrasi Cn- sebagai komponen basa konjugasinya. Lalu setelah dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 100 kali 0,1, 100 10, 10. Ini hasil dicoret ya ini ya. 10/200 dibagi 10/200. Sehingga dapatlah konsentrasi H+-nya 4 kali 10 pangkat min 10 molar. Sehingga pH-nya itu adalah 10 min log 4. Tetapi kita juga boleh menggunakan konsep bahwa karena Ka dari HCN ini sangat kecil sehingga Cn-nya yang lebih dominan. Berarti boleh kita menggunakan konsentrasi OH- sama dengan gunakan dari nilai Kb dari Cn-. Berapa? Nilainya adalah Kw per Ka. Dikali, di sini jangan lupa, jangan HCN per Cn-, tetapi kebalikannya yaitu Cn- per HCN. Kemudian kita masukkan 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 10 dikali, ini sama ya, 10/200, 10/200. Kemudian dapat berapa nih? 10 pangkat min 4 per 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga POH-nya ini 5 min log 2,5 dan pH-nya 14 kurangi 5, 9 plus log 2,5. 2,5 itu kan 10/4 ya. Berarti ini sama dengan 10 min log 4. Jadi mau pakai H+ boleh dengan catatan HCN per Cn-. Mau pakai OH- juga boleh dengan catatan Cn- per HCN. Nah, kemudian betul kata Mas Tardi tadi bahwa buffer dibagi 2 itu sebetulnya kata dosen saya itu tidak ada pembagian buffer asam, buffer basa. Yang membagi itu hanya penulis buku saja. Baik buku luar maupun buku dalam negeri itu membagi 2 supaya lebih sistematis. Buffer dibagi 2, ada buffer asam, buffer basa. Sebetulnya tidak.
Buffer terdiri dari asam dan basa konjugasinya, atau boleh asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasinya. Buktinya apa? Menggunakan hapus bisa, OHamin juga bisa. Demikian Mas Tardi. Oke, terima kasih Om Rizal. Jadi Pak Ramadan, coba share lagi Pak, yang tadi sudah dihapus. Masih ada. Jadi justru CN- itu yang bersifat sebagai basa, kemudian HCN-nya yang bersifat sebagai asam konjugat dari CN-. Begitu, karena HCN-nya nilai Ka-nya sangat kecil. Begitu Pak Ramadan. Baik, ini di monitor masih ada 4 orang yang raise hand, yaitu Bapak M. Yahya Masek, kemudian Ibu Solihah, Ibu Fatmawati, dan Bapak Dr. Andes Zainuddin MA. Dipersilakan kepada Bapak M. Yahya Masek untuk menyampaikan pertanyaannya. Tolong di-on-kan Pak Ade untuk mikrofonnya Pak Muhammad Yahya Masek. Pak Ade? Silakan Pak. Ya, oke, sudah. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama terkait hidrolisis garam. Begini Bapak, saya pernah menemukan referensi terkait dengan hidrolisis ion Mg2+. Ya, nah di satu referensi dia mengatakan bahwa ion Mg2+ ini tidak dapat menguraikan air karena kekuatan asam basanya. Alasannya sama. Ada yang mengatakan Mg2+ ini berasal dari MgOH 2 kali yang bersifat ada yang kuat, ada yang lemah seperti ya, itu Pak. Betul. Mohon petunjuknya terkait ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan definisi tadi yang mengatakan bahwa penyangga adalah campuran antara asam lemah dengan konjugatnya, saya berpikirnya bahwa misalnya suatu asam lemah ini seperti kita ketahui bahwa secara sendirinya mengalami disosiasi. Nah, disosiasinya pasti akan menghasilkan konjugatnya, ya. Jadi yang saya maksud ini asam lemah tok tanpa campuran yang lain. Artinya dalam wadah tersebut, dalam wadah asam lemah tersebut terdapat komponen asam lemah sendiri, kemudian konjugatnya juga ada. Dari dia sendiri gitu juga ada. Ya, berarti kalau kita kembali ke definisinya, berarti apakah ini dapat dikatakan sebagai larutan penyangga atau tidak? Terima kasih. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak M. Yahya Masek. Kepada Pak Sutardi dan Pak Rizal, mohon untuk ditanggapi dari pertanyaan saya. Baik. Untuk Mg2+ atau MgOH 2 kali itu memang sampai detik ini masih terjadi perdebatan. Ada 2 kubu, ada yang bilang bahwa MgOH 2 kali ini adalah basa kuat, ada yang bilang MgOH 2 kali ini basa lemah. Kalau saya pribadi, saya lebih meyakini MgOH 2 kali ini adalah basa yang kuat. Tetapi memang sukar larut, KSP-nya relatif kecil. Tetapi yang larutnya itu dia terdisosiasi sempurna, yang larutnya itu. Karena kalau dia memang basa lemah, ya sampai sekarang saya belum menemukan dan belum ada teman yang memberikan referensi berapa nilai KB-nya. Silakan Bapak Ibu cari KB-nya berapa. Nah, supaya lebih meyakinkan Bapak Ibu, Pak Yahya bisa beli garam Inggris di apotek ya, MgSO4. Larutkan dalam air, kemudian dicek pakai lakmus. Apabila dia asam, maka sudah terjawab bahwa MgSO4 garam yang bersifat asam, maka MgOH 2 kali itu berarti basa lemah. Tetapi kalau ternyata lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru, berarti Mg2+ itu berasal dari suatu basa kuat. Nah, ya, jadi lebih baik kita coba saja. Kita beli garam Inggris MgSO4, garam Epsom itu ya, larutkan dalam air, kemudian kita uji
apakah pH-nya 7 atau di bawah 7 atau di atas 7. Dengan catatan melarutkannya menggunakan Aquades supaya lebih yakin. Nah, kalau satu lagi apa? Itu ya, CH Miss. Saya boleh share screen lagi, Mas Tardi? Oke, baik. Tadi oke, baik. Sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Misal saya punya CH3 COOH. Kata Pak Yahya tadi, kenapa tidak dari dirinya sendiri sih komponen asam dan basa konjugasinya? Karena dia sendiri kan mengalami disosiasi menjadi CH3COO-, kemudian lalu pada kondisi akhir kenapa ini tidak sebagai asamnya dan ini sebagai basa konjugatnya? Gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah asam lemah, terdisosiasi sangat terdosisnya sedikit. Lalu ketika kita campurkan misal dengan siapa? CH3COONA ya, contoh. CH3COONA. Dia suatu garam yang terdisosiasi sempurna menjadi CH3COO- tambah Na+. Nah, sesuai dengan prinsip Le Chatelier, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, apabila ada spesies yang ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berseberangan, berarti kan? Di sini CH3COO- yang berasal dari CH3CONA akan bertambah ke sini, sehingga reaksi akan bergeser ke sini. Akibatnya apa? CH3COO- ini diabaikan jumlahnya. Sehingga yang tersisa adalah harus CH3COO- yang berasal dari garam, bukan CH3COO- yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga pada kondisi akhir tersisalah CH3COOH, kemudian dan CH3COO- yang berasal dari garamnya. CH3COO- ini kemana? Karena dia kan berbalik arah ke arah kiri dan nilainya sangat kecil. Apalagi udah mah di awal itu memang sedikit jumlahnya karena asam lemah, sekarang ditambah ada tambahan dari CH3COO- yang berasal dari garam, maka semakin bergeser ke arah kiri. Akibatnya ini bisa diabaikan. Maka karena ada dua komponen di sini sebagai komponen asamnya dan ini komponen basa konjugasinya, maka jadilah buffer. Jadi tidak cukup harus hanya dari asam lemahnya sendiri. Itu Pak Yahya. Jadi hubungkan dengan pergeseran kesetimbangan. Terima kasih Pak Rizal dan Pak Sutardi telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Yahya Nasik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Solihah. Kepada Ibu Solihah disilahkan. Ibu Solihah ini dari Man Sukoharjo. Ya, terima kasih. Terkait materi hari ini, memang salah satu materi yang agak memiliki banyak miskonsepsi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama kedua pemateri. Jadi di antara miskonsepsi yang dijelaskan tadi, memang hampir sebagian besar, kalau untuk saya pribadi memang kadang-kadang masih menggunakan miskonsepsi yang dijelaskan tadi, kadang-kadang juga sudah kembali ke yang tidak miskonsepsi tadi. Cuman di sini yang saya mau tanyakan terkait dengan apabila terdapat lebih dari satu Ka, misalnya ada reaksi hidrolisis yang memiliki beberapa tahap hidrolisisnya. Ya memang kalau saya pribadi masih menggunakan bahwa ketika menentukan pH larutan itu menggunakan Ka yang memiliki nilai yang paling tinggi. Ya jadi di sini tadi berdasarkan pemaparan mungkin karena jaringan kadang-kadang hilang-hilang. Jadi saya masih sedikit kurang paham terkait tadi bahwa yang digunakan itu adalah Ka yang sesuai dengan reaksinya, maksudnya reaksi yang tepatnya. Ya jadi di sini saya masih belum paham terkait reaksi mana yang harusnya digunakan dalam menentukan pH larutan itu. Ya jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi Pak Tardi dan Pak Rizal, waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, saya coba share screen ya. Ini tadi yang saya
jadikan sebagai contoh. Jadi ketika ada campuran, misalkan katakanlah NaHCO3 dan Na2CO3, maka di dalam larutan itu kan ada HCO3- dan CO3-2- yang bertanggung jawab terhadap pH larutan. Nah, kemudian di sini ada Ka1 dan Ka2. Kita sering menggunakannya langsung ke H3O+ adalah Ka1 dikali konsentrasi asamnya per konsentrasi basa konjugasinya. Padahal di sini kesetimbangan yang terjadi untuk asam HCO3- itu adalah ionisasi kedua dari H2CO3. Jadi kalau ionisasi pertamanya kan H2CO3 menjadi HCO3-. Kemudian ionisasi yang kedua kan HCO3- menjadi CO3-2-. Nah, karena ini reaksinya adalah reaksi ionisasi yang kedua, maka kita menggunakan Ka2. Nah, itu maksudnya. Kemudian ini kita tinggal memasukkan dan jangan bingung ketika nanti ternyata ini kan HCO3 asamnya, kemudian CO3-2- ini bahasa konjugasinya. Harusnya kan ini buffer asam gitu lagi-lagi ya. Kemudian pH-nya kenapa 10,33? Nah, itu karena ini CO3-2- itu merupakan basa yang lebih kuat dibandingkan asam dari HCO3-nya, sehingga yang menentukan sifat pH larutannya justru malah ion dari CO3-2- itu. Karena Ka-nya ini kecil, maka Kb dari CO3-2- menjadi lebih besar. CO3-2- itu merupakan basa lemahnya, kemudian HCO3- itu sebagai asam konjugatnya. Jadi jangan kaget, di sini H3O+ kok pH-nya di atas 7, gitu maksud saya. Jadi tadi sudah dibahas. Nah, gitu, mohon maaf Ibu siapa? Tadi pemaparannya. Jadi kita perhatikan reaksi yang terjadi. Gitu. Reaksi ini adalah reaksi ionisasi kedua. Jadi kita gunakanlah Ka2. Nanti akan saya share slide-nya biar bisa dibaca secara pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan nanti kita lebih konsisten untuk tidak miskonsepsi. Jadi kalau Ibu tadi menyatakan, kadang-kadang saya sudah tidak miskonsepsi, tapi kadang-kadang juga masih miskonsepsi. Mudah-mudahan dari forum ini kita nanti lebih konsisten ketika mengajarkan mau miskonsepsi, ingat Pak Rijal, sehingga tidak jadi miskonsepsi. Begitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, ini sekaligus saya berpamitan ya, karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin moderator kita cukupkan ya pertanyaannya. Terima kasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya paparkan dan Pak Rijal paparkan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.